berbahaya juga sebenarnya dengan adanya Kufra menghambat lah ya pergerakan-pergerakan dari tim Onyx dan juga kita udah ngelihat performance Kufra yang dibawakan oleh Onyx di game yang pertama ini impactful banget loh. Dan ini menarik dengan sudah adanya Hayabusa dan lampu-lampu nih yang diamankan oleh Onyx masih berani menggunakan Parsia dan ini kemungkinan bakal jadi cow jungle ya karena kalau dari lihat ada Kufra kemungkinan nggak 100% tapi besar kemungkinan cow akan dilempar ke arah jungle. Last pick mungkin untuk Onyx sendiri dari konsep yang dipakai oleh Onyx sekarang mereka butuh follow up damage dari Divine Judgment aja karena sampai sekarang masih belum ada follow up damage yang benar-benar kuat dan Moskow. Ini yang dipilih untuk menjadi follow up dari Kaja sendiri. Iya sebenarnya sesuai dengan kata Cimomo sih ya harus ada yang bisa nahan tapi kita nggak expect ini adalah seorang Moskov sih meskipun memang sama-sama bisa memberikan efek mundurnya dari seorang Moskov dan juga damage yang cukup besar tapi bakal butuh waktu sih menurut aku untuk Moskov ini. Iya, dengan adanya Moskov yang kita tahu bisa ngebuka map juga dengan Spear of Distraction, lalu ada Spear of Mystery yang mungkin bisa nahan. Kalau sampai kena tembok tentunya ini ada efek stun atau efek stopper yang bisa dimiliki oleh Onyx sendiri. Jadi ini cukup menarik tentunya. Onyx akhirnya mereka punya satu pemain yang mungkin bisa dibilang mengincar ke arah backline ya. Dengan adanya lapu-lapu di sini. Jadi posisi dari seorang Kari dan juga posisi dari seorang Parsia tentunya mungkin masih bisa di-counter balik oleh Onyx. Tapi yang paling penting adalah Divine Judgment dari seorang Kaja, Keyboy. Ini penting banget. Dan jangan lupakan Benny Kitty dengan Karimo. Ini signature pick banget. Di match sebelumnya melawan tim Hak itu sampai di ban baru Hak bisa dapetin poin. Group stage yang bisa dibilang sempat didominasi oleh Eko karena pergerakan dari Kari. Dari Benny Kitty tentunya harus diwaspadai juga oleh Onyx. Dan kita masuk ke dalam game kedua dari Eko Filipin melawan Onyx Esports. Tapi sebelum itu aku mau dengar dulu dong supporter dari Onyx Esports. Itu dia saatnya Indonesia tentunya yang akan berkumandang di M4 World Championship kali ini. Dengan potensi dari Hero Draft yang menurut aku sekarang Iko mereka lebih balance ya. Dari area mid early-nya dan sampai area ke arah late game-nya. Di sini mereka punya CW, mereka punya Sans, mereka punya Boots juga. Sementara Kairi harus benar-benar mainin rotasi dengan satu buah Shadow Kill dan juga Cloud Shadow. Betul sekali udah menuju ke area bottom lane terlebih dahulu. Kali ini dua gold laner yang emang harus diberikan sedikit penjagaan pastinya supaya nanti ketika di area mid game dan juga late game mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Dan kita tahu sendiri seorang Benny Kitty yang tadi udah sempat kita bahas juga signature pick yang nggak pernah akan lepas ketika Karinya nggak di-ban. Yang ini akan menjadi bahaya dengan positioning yang mungkin tidak terduga nantinya dari seorang Benny Kitty. Tapi dengan adanya satu buah emblem high and dry dari Kairi bisa meninggal 1v1 kali ini. Sudah punya satu buah shadow. But it's okay. Dari seorang Keyboy bakal menahan di area depannya sambil menunggu Kairi mundur terlebih dahulu. Karena shadow kill yang tidak kita expect tentunya. But it's okay. Tidak ada yang tumbang dari Onyx Esports. Karena mungkin bouncing ball tadi ditutup. Dia nggak mau masuk dengan bayangan karena itu akan ketahan. Ya mungkin karena dia nunggu dan ternyata shadow killnya ke-trigger duluan ya. Miss mechanic it's fine sih. Nggak ada korban. Dan turtle juga masih aman bahkan belum spawn sampai sekarang. Yes, masih belum spawn tapi kalau kita ngelihat dari sisi goldennya emang cewek bisa memberikan pressure ya untuk early gamenya. Benny Kitty selalu terkena efek knockbacknya dan itu berhasil untuk bisa menciptakan space. Bahkan memaksa Benny Kitty harus pulang terlebih dahulu turtle camp. PUBS Gold sudah mulai hadir yang kita nantikan juga pastinya siapakah yang bisa ngedapetin keuntungan objektif di early gamenya. Oke, dan dengan adanya satu buah Black Dragon Form dari seorang Sanford mengusir pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kairi dengan retribusi yang sangat on point, Turtle slain by UBS. Tapi ada satu buah Warrior Dragon dari seorang Kaltizi. Kali ini mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Keyboy masih bisa flicker mundur tapi Yawi masih mau lebih dan first blood. By Infinix berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Eko Filipin. Yes, gak boleh pulang sama sekali. Kali ini dari tim Eko bakal coba untuk menahan satu persatu pemain Onyx menjadi first blood juga pastinya. Eliminasi pertama yang bakal menjadi keuntungan meskipun kalau kita lihat emang ditukar ke arah turtle. Tapi kira-kira lebih menguntungkan yang mana Lim? Tapi sabar dulu ternyata dari seorang cewek cukup tertekan di area bottom lane. Oke, untuk turtle pertamanya sebenarnya setup yang bagus banget dari Onyx. Dia biarkan Eko pegang turtle-nya. Ketika udah sekarat, masuk dari Kairi dengan shadow dengan bayangannya dan ditarik langsung nih dari Kalzinya sehingga nggak bisa retribution. Langsung diamanin dan kalau seandainya tadi Keyboy-nya nggak tumbang, itu bakal menjadi keuntungan besar banget untuk Onyx. Tapi nggak apa-apa, karena ketika Keyboy tumbang, ada satu flicker yang ke-bait juga dan itu informasi yang bagus banget. Tapi kali ini dua Dragon Connect dari seorang Kaltizi. Keyboy bakal coba ditahan terlebih dahulu di area ke depannya. Tapi Kairi bersama dengan seorang Keyboy berhasil untuk menemukan Yawi.
yang menjadi garda terdepan Sans. dari seorang Eko, tapi kali ini Sans bakal diculik oleh seorang Benny Cutie. Dengan satu buah speedy light wheel dari Benny Cutie, setidaknya pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Namun agak sedikit kerugi karena Sansnya yang tumbang. Iya, ini udah kita bahas juga. Posisi dari Benny Cutie itu selalu unexpected. Dia berada di area tengah semang untuk bisa memberikan surprise. Dan kalau kita ngeliat dari statistiknya juga, Benny Cutie ini memiliki rank pertama dari segi KDA yaitu 10,4. Wow, jadi rata-rata dalam setiap match-nya dia bisa dapetin 10 eliminasi yang dimana itu sangat amat menakjubkan. Tapi untuk sejauh ini masih fokus mereka bakal ada di area gold lane terlebih dahulu, memaksimalkan potensi cewek dan satu inisiasi dari seorang Yawinya bakal coba untuk digagalkan terlebih dahulu oleh cewek dan juga Keyboy. Iya, tapi tidak mau terlalu overcommit Keyboy. Bakal coba untuk ngecek boost terlebih dahulu di area atasnya Sans. Udah mulai datang memberikan backup terlebih dahulu dan kali ini cewek harusnya bisa dapetin 1 buah platingan gold di area bawah. Sementara Turtle yang sudah mulai dirusuh oleh pemain-pemain dari Eko Filipina akan menjadi tren cukup baik. Tapi Sans ngebuka 1 buah remote manipulation. Yawi terjebak di ruang manipulasi dan seperti Benny Cutie bersama dengan cewek tentunya tidak akan terlalu memaksakan di area bawahnya. Sementara di area lain dari Wild Dragon, Kairi tumbang. Ditendang oleh seorang Kaltizi dan pertukaran yang harus didapatkan oleh Onyx kali ini. Lihat, 1 buah XP dari seorang Yawi. Dari seorang cewek menahan seorang Yawi dan Void Crystal dari seorang Sun Efek Slow. Yang dihadapkan tapi kali ini lihat dari Kaltizi mencoba untuk menahan 1 buah Spiral Mystery. Dan bahkan Abyss Walker dari seorang cewek mencoba untuk menahan 1v1 dengan seorang Kaltizi dan Kaltizi tentunya tumbang. Masih mau lebih, Sanji bakal coba untuk menahan 1 buah Wings by Wings di pop up oleh seorang Sanji dan tidak akan ada team fight lanjutan dari Eko setelah mereka kehilangan 3 pemain. Oke, dari arah Turtle memang hilang ya. Tidak, kali ini bahkan Turtle masih bisa diamankan oleh Onyx. Tapi mereka dapetin 3 eliminasi tambahan dan itu worth it banget. Karena sih harus hilang seorang jungler yang memang butuh waktu cukup banyak untuk bisa memaksimalkan item decision-nya, Lim. Dan pertukarannya juga tadi worth untuk Onyx, dapetin turtle serta dapetin turret. Sementara kalau dari item, ternyata Corrosion Sight yang dipilih menjadi item pertama nih untuk cewek sendiri. Mungkin kalau untuk cewek, Spear of Mystery-nya sih itu yang bagus banget untuk counter initiate dan gak ada yang tumbang. Keyboy-nya juga percaya banget dengan adanya cewek di bagian dekat dia gak apa-apa kena turn defense karena dia percaya nantinya akan ada counter dari Spear of Mystery yang bisa membalikan keadaan, yang itulah yang terjadi di bagian bottom lane tadi. Plus dia bawa Inspire, Lim. Jadi untuk attack speed-nya tentunya akan ditambahkan dari cewek sendiri. Dan posisi dari seorang Benny Cutie dengan flicker yang harus diwakilkan. Tapi kali ini dari cewek akan tumbang terlebih dahulu pertukaran dengan seorang Sanford. Dan Kairi masih mau lebih kuat, Shadow maju ke area depan. Sanji sudah terlihat depan-depan. Tapi Yawi miss the Tyrant Revenge kali ini. Dan Boots masih bisa menahan di garda depannya. Sementara Benny Cutie akan lebih berfokus untuk dapetin turret di area bawah terlebih dahulu, Nevin. Iya, menghilangkan masing-masing outer turret di area bottom lane-nya. Tapi kali ini Kairi bakal langsung menuju ke arah outer turret-nya, mencoba untuk memberikan sedikit efek pressure-nya dan juga push ke arah outer turret di area top lane. Tapi dengan kehadiran seorang Sanji yang memang punya mobilitas tinggi dengan wing by wing-nya, ini menghalangi pergerakan seorang Kairi yang tadi sempat kita lihat statistiknya rank pertama dari segi gold per minute. Dan kali ini efek seperti sudah mulai terjadi. Kalsi tertangkap, masih bisa dihindarkan juga dan Kairi nggak mau menginisiasi lebih lanjut. Iya, dan kali ini dengan pergerakan dari Onyx yang sekarang nih early-nya 5 menit pertama mereka udah megang nih. Ya. Nah, gimana mereka coba untuk main lebih disiplin, coba untuk main pick off karena Keyboy bawa 1 buah kaja dan cewek maju ke area depan dengan 1 buah Abyss Walker hanya memberikan sedikit warning karena pemain-pemain dari Eko biar mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke area Turtle yang ketiga. Ya, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, menunggu juga pastinya untuk kehadiran dari seorang Kairi di area purple buff. Tapi nanti ketika Kairi udah mulai mendekat, harusnya Boots, Keyboy dan juga seorang Sans akan segera memberikan sebuah pertahanan atau zoning out bahkan. Dimana posisi seorang ceweknya udah mulai berjaga dari bagian belakang. Transportnya bakal coba untuk mengeluarkan Dagger Farm-nya dan menangkap satu pemainnya itu seorang Sans. Kali ini menjadi kerugian memang, tapi masih ada pergerakan battery fire-nya connect ke arah seorang Kairi dan Kairi masih bisa mendapatkan turtle-nya terselesai by UBS Gold. Bahkan seorang Sanford dalam ancaman besar ketika berhasil ditumbangkan oleh Kairi. 2 pemain hilang dari Eko Filipina dan bahkan Turtle masih bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports bersama dengan 1 buah objektif turret di area mid-nya. Ini akan ngebuat Onyx mampu masuk ke area farmingan jungle dari Iko. Dan sekarang Iko yang harus berhati-hati karena di setiap boostnya ini bahaya banget. Tapi Kairi dengan permainan yang sangat amat baik, Jug yang sangat amat manis dengan quad shadow-nya membuat Kairi tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Mungkin yang bisa di-highlight permainan yang bagus banget dari Boots barusan. Oh, Divine Judgment karena seorang Kaltizi, namun ternyata Kaltizi
Kartizi bukanlah target yang diinginkan. Hanya memberikan sedikit saja efek, tapi kali ini dari bawah Kairi 1v1 dengan seorang Yawi. Bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Oh no! Kairi tumbang, ternyata ada backup yang datang dari seorang Sanji di area bawah. Wah, sayangnya kali ini mungkin ada sedikit miscommunication yang terjadi. Gak tahu dengan keberadaan dari seorang Sanji, tapi untuk saat ini Karlzy bakal betul-betul ditangkap. Real World Manipulation udah mulai terbuka. Karlzy masih menjadi target dan The Way of Dragon masih sempat dibuka ke arah serang Bolt. Membuat Niyala yang harus ditumbangkan dan Onyx menambahkan satu poin mereka. Oke, jungler tukar dengan jungler. Ada sedikit mungkin bisa dibilang sedikit inisiasi yang dipaksakan ya dari Eko. Karena posisinya mereka tahu ada seorang cewek, tapi kali ini Yawi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Buat teman-teman yang lagi nobar jangan lupa untuk order Grab, ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja buka aplikasinya, yang belum download di-download dulu biar bisa mendapatkan diskon segambreng dari Grab. Iya, perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan game yang pertama kali ini. Onyx udah mulai menguasai permainan mereka dengan perbedaan sampai 4.000 gold, menjadi keuntungan pastinya. Iya, lihat gak sih tadi sebenarnya Kartizi udah nendangnya ke arah cewek. Iya. Tapi backupannya ini banyak banget. Boots yang punya satu buah Braven Fighter dan bahkan dari seorang Sans ngebuka Reward Manipulation hanya memake sure biar ceweknya ini tidak tumbang. Satu buah Demon Hunter Sword untuk menumbangkan pemain-pemain yang tebal-tebal di area depan nih, Lin. Oke, dan sebenarnya ini adalah gameplay nyaman dari Onyx sendiri. Kita tahu Kairi dengan asasinnya, sementara cewek dengan Moskovnya. Ini udah sering kita lihat, mungkin memang menjadi salah satu cheese stratnya Onyx. Ya. Namun ketika melihat cewek menggunakan Moskov, ini udah bukan menjadi hal yang kaget lagi. Karena memang ini salah satu hero powernya juga. Sementara inisiasi yang dari tadi dari Eko sendiri kurang maksimal. Oke, tapi Sanford buka satu buah Black Dragon Form. Melihat terlebih dahulu, memberikan sedikit vision untuk pemain-pemain dari Eko Filipin. Note pertama yang sudah mulai dipok, tapi di area midnya Petrify kena dua pemain. Cewek tumbang di tangan seorang Sanford kali ini, tapi Betty Kitty mencoba untuk ditahan dengan satu buah Reward Manipulation. Sanford 1v1 situation dengan seorang boost, tapi bakal coba di backup oleh seorang Yawi. Giboy masih mau lebih, Yawi masuk. Tyrant Revenge connect dan Redsia juga connect dengan seorang boost. Tapi Kartizi bersama dengan Kairi kali ini bakal coba untuk melawan pemain-pemain dari Eko, namun ternyata Sanjinya masih bisa untuk menemukan Kairi. Satu buah shadow kill yang terbagi-bagi ini yang membuat damage dari seorang Kairi ini nggak terlalu maksimal. Tapi Sans bakal coba untuk mengejar ke arah Sanji, tapi ingat ada Benny Cutie bersama dengan Yawi. Satu buah Feather Ice Strike dibuka oleh seorang Sanji mengusir pergerakan Sans. Dan pertukaran 2 untuk 1 kali ini di area midnya. Ya, ini sangat merugikan ya bisa dibilang untuk tim Onyx yang tadinya mungkin kita ekspektasikan bisa ngedapetin ke area lure-nya dengan space yang terbuka lebar. Tapi memang posisi dari seorang Benny Cutie-nya bisa melakukan flanking ketika udah ada real world manipulation yang dibuka terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Ditambah lagi Sanford yang bisa mengacak-acak setup yang udah dibuka dan efek Petrify pastinya yang terjadi. Dan kali ini kita bakal menunggu juga dari tim Onyx seperti apa lagi pergerakan yang akan mereka lakukan. Apakah akan menuju ke area lure atau bakal coba untuk menghadapi kontes yang diberikan oleh Eko. Karena fokusnya Sanford ini pasti bakal ngincer ke arah backline. Dia pasti bakal cari ceweknya, kalau nggak dapet cewek mungkin bisa dapet Sans-nya. Jadi prioritasnya dari Sanford tuh cuma 2 itu, apalagi Petrify yang dia bawa ini penting banget. Cewek nggak punya escape mechanism, cuma punya Abyss Walker karena dibawa Inspire, nggak bawa Purify sama sekali. Tapi kali ini Yawi masuk ke area belakangnya, Tyrant Revenge dan Rage-nya connect langsung di follow up dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Eko Filipin. 4 melawan 5 kali ini. Masih ada retribution di tangan seorang Kairi. Tapi Kartizi bakal coba melakukan poke damage terlebih dahulu. Harus ada trade yang didapatkan oleh Onyx kalau mereka mau paksa untuk melakukan kontes ke area lord-nya. Tapi Kiboy narik! Defense Jasmine ke arah seorang Sanford. Tapi Sanford tumpang akhirnya di tangan seorang cewek. Cewek masih lebih. Ternyata habis Walker bersama dengan seorang Jasmine bisa ditumpang. Kali ini Kiboy-nya di tangan seorang Benny Cutie. Spear of Mystery yang berhasil. Hampir aja dapetin Yawi. Ini Yawinya masih bisa flicker mundur. Wah, ini sayang banget ya. Satu eliminasi yang seharusnya bisa diamankan oleh tim Onyx, tapi nggak masalah karena kali ini cewek bakal coba untuk ngedapetin ke arah lordnya. Ada seorang Sanji dan juga Kartizi bakal jadi bahaya yang cukup besar. Tapi masih ada Boots. Di bagian belakang informasi diamankan juga oleh seorang Kairi dan terreset sudah untuk lordnya. Kembali menurunkan tempo, kembali mencoba untuk mencari eliminasi terlebih dahulu karena Onyx bisa dibilang mereka baru reset nih dan mereka masih menunggu seorang Kiboy dari area base. Ya ini dan harus berhati-hati karena Kartizi masih nyimpen satu buah Way of Dragon. Kalau sampai Kairi atau cewek yang tertangkap ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan Kiboy harus nunggu dengan ada flicker bersama dengan satu buah Divine Judgment. Sementara Yawi dengan pergerakan yang cukup agresif dengan Tyrant Revenge. Di metode yang dibawakan sama Eko sekarang, dimana 13 ini adalah mereka harus nge-pick off satu persatu dari pemain-pemain Onyx, bikin timpang team fight-nya, biar Onyx nggak terlalu memaksakan untuk kontes di area lord-nya.
Benar sekali, apalagi dengan power yang udah mereka miliki ya di menit-menit seperti ini. Mulai dari cewek dengan damage dan bahkan dari seorang Kairi. Quad Shadow yang dia miliki ini bisa banget untuk nge-trigger ultimate dari para pemain Echo. Dan ternyata memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk lebih sabar lagi karena Lordnya ini bakal jadi Lord yang penting di atas menit ke-12. Lord sudah mulai ter-enhance. Ya, tapi landing ball-nya juga perlu diperhatikan sih oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara kali ini Yawi udah mulai masuk, kelihatan di area depannya. Oh, Tyron Rage connect tapi cewek tumbang. Target pertama Kiboy kali ini bakal menahan di area depan namun tidak sanggup. Karena damage-nya terlalu besar, kali ini Sanford mengejar ke arah seorang Sans. Masih memiliki sedikit pasif dari seorang Sanford. Dan bahkan Sans mencoba untuk balikin keadaannya, Kairi mulai masuk. Satu bocah kill-nya bakal terbagi-bagi namun ternyata damage-nya tidak mampu untuk menumbangkan pemain-pemain dari Echo. Dan Echo Filipin, mereka berhasil bermain dengan cukup sabar dan Lord Slain. Bayu Best tapi lihat boots-nya, 1 versus 2 Benikiti. Berhasil tumbangkan, Sanji memberikan backup di area mereka tapi Kairi kalau menculik ke area belakangnya. Dan bahkan Sans mencoba untuk menahan Kartisi, kali ini ingat ada seorang Sanji. Satu buah Curse of Crow-nya mencoba untuk menahan tapi Kairi mencoba untuk memberikan backup. Sans yang masih bertahan dan Kartisi akan ditumbangkan di tangan seorang Kairi. 4 pemain hilang, Sanji bakal coba dikejar, masih punya Wings by Wings. Tapi Sans apakah bakal mencoba untuk melakukan sedikit? Oke, hanya ditahan saja dengan satu buah Vekisa, tapi ternyata Kiboy tidak mau mencoba untuk memberikan. Winter Truncheon dan Kiboy kali ini masih menangkan Kairi. Dan sepertinya Sanji akan ditumbangkan dengan permainan 1 melawan 3 tentunya. Setidaknya Onyx bisa menahan terlebih dahulu. Dan kali ini Lord yang berhasil dibersihkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tidak menjadi marah bahaya berkelanjutan untuk Onyx. Wow, ini Kairi carry asli. Dengan masuknya dia dari Lordnya tadi. Nggak apa-apa, dia nggak dapetin Lordnya. Namun pick off yang dilakukan, dia tahu nggak bisa langsung all in dengan Hayabusa. Dengan itemnya 3 penetrasi utama yang dibutuhkan, ada 1 Legend Sword juga yang dibuat untuk menutup dari segi physical attack-nya. Next item mungkin ke arah Endless Battle. Adanya true damage yang memang dibutuhkan juga dan bahkan Blade of Despair ternyata source damage utama nih dari Hayabusa sendiri. Dan positioning dari cewek dan juga dari Sans ini yang bakal menjadi kunci juga. Dan satu hal mungkin Sans yang sangat-sangat berani dengan spell purify-nya, dia nggak takut ada di bagian depan. Santai banget ya, sesuai dengan namanya pastinya. Dan kalau emang kita lihat ke arah teamfight yang baru aja terjadi, Kairi ini sabar banget loh. Ketika ada yang masuk ke area bush, dia baru mau coba untuk memberikan pembalasan dengan shadow kill-nya. Dan semuanya on point, bahkan pengejaran ke arah seorang Sanji itu worth it banget. Meskipun kita sempat ngeliat nih Sanjinya coba untuk nge-flanking, coba untuk menahan supaya para pemain Onyx gak bisa pulang ke arah base mereka. Oke, cewek udah punya Huskov, udah punya 1 Wind of Nature. Jadi harusnya Wind of Nature-nya masih bisa digunakan ketika 1v1 dengan seorang Benny Cutie. Tapi permasalahannya kali ini Benny Cutie belum ada sedikit lifesteal tambahan karena tidak ada Huskov seperti seorang cewek di sini. Dan immortality di tangan seorang Kiboy dengan 1 buah dominance ice juga. Ini harusnya bisa menahan sedikit regen HP dari pemain-pemain dari Echo Lim. Dan untuk Echo sendiri ya, siapapun yang terkena pick off dengan Duel of Dragon atau dengan Tyrant Rage itu bisa dipastikan akan tumbang kalau tidak ada backupnya. Kenapa? Karena damage yang diberikan oleh Benny Kitty itu nggak bisa ditahan lagi. Kita tahu Kari dengan true damage-nya. Serta bukan hanya Kari, ada Sanji juga dengan soft damage-nya tadi. Udah banyak banget item yang dijadiin. Dengan Cloak of Destiny dan Nighting Truncheon aja itu udah cukup buat ngeburst. Apalagi ini yang itemnya udah jadi Holy Crystal, Divine Glaive bahkan udah jadi Winter Truncheon juga untuk defensive-nya tadi. Endless Battle juga untuk Kairi untuk memberikan efek true damage dan juga lifesteal untuk seorang Kairi kali ini. Tapi yang aku suka dari Kairi, maksudnya Hayabusanya Kairi, adalah dia selalu jadi eksekutor. Jadi bisa dibilang dia menunggu inisiasi yang dibuka sama Kaltizi atau bahkan pemain-pemain dari Echo lainnya. Dan dia masuk di saat pemain-pemain dari Echo tuh udah gak punya utility. Jadi dia masuk dengan 1 buah shadow kill meskipun damage-nya terbagi. Tapi kemungkinan dia bisa nge-scope pemain-pemain dari Echo yang udah bener-bener low banget. Iya, karena kalau kita ngomongin dari segi damage ya, masih ada seorang cewek juga yang biasanya selalu siap di bagian belakang. Tambah lagi ya dengan adanya seorang Sans yang menggunakan Eve, ini bakal memberikan efek slowing damage yang cukup besar. Dan lihat pergerakan dari seorang Kiboy dan juga cewek mencoba untuk mencari ke bagian belakang. Tapi masih ada Winter Truncheon dari seorang Sanji Cimomo. Oke, tapi kali ini cewek di posisi yang tidak baik-baik aja karena Benny Cutie memberikan backup dengan cepat. Kiboy kehilangan immortality-nya dan tentunya akan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara dari Onyx tentunya akan dipukul mundur terlebih dahulu. Inisiasi yang gagal dari Onyx Esports membuat Echo kali ini mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Sementara Speed Push sepertinya akan dilakukan oleh seorang Kairi
mengingat tim fight-nya tadi memang sebenarnya udah bagus conceal play-nya. Tapi ternyata Winter Truncheon masih bisa dimanfaatkan oleh seorang Sanji. Iya, dan Sanji masih memiliki wings by wings juga pastinya untuk bisa melarikan diri dan kita harus merelakan untuk Lordnya kali ini bakal berada di tangan teman-teman dari Echo Philippines. Kesempatan yang besar juga untuk mereka bisa perlahan tapi pasti masuk lebih jauh ke arah base dari tim Onyx dan begitu juga kesempatan masih ada tangan Onyx untuk bisa memberikan perlawanan tapi goldnya udah mulai disamaratakan lagi nih Lim. Dan mungkin kalau untuk permainan Sanji tadi ya, yang paling berpengaruh itu adalah Winter Truncheon-nya sih. Iya. Itu yang ngebeli waktu sampai teman-temannya datang bahkan nggak bisa untuk di-dive juga. Dan cewek yang udah kepalang tanggung tadi udah sampai depan, dia mau nggak mau dia tetap ada di sana berharap dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery-nya bisa dapetin kill. Dan kalau untuk high ground sebenarnya masih ada chance. Yang penting jangan sampai out position dari teman-teman Onyx dan seharusnya kalau dari segi data damage mereka masih bisa di defense. Oke, dan ini perbedaan mungkin yang goldnya nggak terlalu berbeda jauh dengan Onyx kali ini. Tapi cewek, itu sebenarnya attack speed-nya udah cukup. Tapi permasalahannya yang paling bahaya dari Echo ini adalah inisiasinya. Yawi mencoba untuk masuk dengan satu buah Terran Revenge yang masih ditahan tentunya. Dan bahkan cewek akan melakukan clear cepat terlebih dahulu di area bawah. Sementara pemain-pemain dari Echo tidak mau mengambil risiko karena posisi dari Kairi kali ini yang tidak terlihat di map. Ini cukup bahaya tapi Kairi harus berhati-hati, masih punya quad shadow. Dikejar. Tapi bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kairi, dijuk. Tapi apakah dia memiliki waktu untuk kabur terlebih dahulu? Satu buah shadow kill dibuka begitu saja. Kairi masih bisa bertahan dan bahkan di backup dengan begitu cepat. Satu buah Tyrant Defense dan dari seorang Yawi. Tapi kalau Tizi mencoba untuk menahan Kiboy di area depan dengan satu buah Dewa Dragon. Tapi di area belakang Kairi datang lagi bersama dengan seorang bot. Masih mau lebih. Yawi kali ini bakal coba untuk Kairi. Tizi tumbang bersama dengan Sanford. Dan bahkan 4 pemain hilang dari Echo Philippines. Mengisahkan Sanji sendirian. Bait dari seorang Kairi berjalan begitu dengan sempurna dan bahkan Onyx sekarang membalikan keadaan dengan sangat amat baik sekali. Dengan satu movement yang dibuka oleh seorang Kairi ini benar-benar berbahaya tapi cewek tiba-tiba harus hilang di tangan dari seorang Sanji yang mengeluarkan Feather Attack-nya ditukar dengan dirinya. Pergerakan yang sangat berani nampaknya meskipun Immortal yang pecah tapi tetap kali ini Onyx wipe out berhasil mereka amankan. Satu bidder wave yang bakal mereka bawa tapi nampaknya masih ada beberapa pertahanan dari Echo menuju ke arah base langsung dan this is it. Onyx Esports. Wow, saatnya Indonesia ternyata permainan yang begitu sabar dari Onyx Esports. Bait yang manis dari seorang Kairi ternyata di follow up dengan begitu cepat dan bahkan menyamakan posisi sekarang 1-1. Wah ini Kairi sih bikin kita jantungan ya, gila. Itu movement yang benar-benar bagus banget loh, cara dia ngegocek dari seorang Kazushi-nya dan dia balik. Tapi yang lebih keren lagi backupan dari teman-teman Onyx yang udah ready. Itu benar-benar pas banget dari segi momentum dan juga timingnya, Lim. Ini definisi memang Kairi As dari early game. Ini jelas banget karena Hayabusanya juga kan memang beberapa kali di ban. Yes. Memang mendapat perhatian besar juga ketika Kairi mendapatkan power hero-nya. Ini yang membuat dari draft itu penting. Kenapa? Karena ketika player yang mendapatkan hero power sekaligus hero nyamannya seperti Hayabusanya Kairi, itu akan menggila banget. Kita melihat permainan dari Onyx yang awalnya nggak terlalu bagus banget. Walaupun